Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idola aku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur pokok teks pidato. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menyusun konsep urutan isi pidato. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu menceritakan penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pamanku Lurah Idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Ah, untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita Bibi aku tahu, Paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan Bibi di sore hari, Paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan, seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat, pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui, tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di atas. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaatnya bagimu dan lingkungan sekitarmu. Penerapan nilai-nilai persatuan. 1. Berteman tanpa membeda-bedakan. 2. Menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan ras. 3. Berkorban membantu teman yang mengalami kesusahan. Manfaat untuk diri sendiri. 1. Banyak teman.
2. Mendapat balasan respek atau hormat dari teman-teman. 3. Kepuasan hati karena teman bertambah banyak. Sedangkan manfaat untuk lingkungan, 1. Timbul kebersamaan kekeluargaan. 2. Timbul kebersamaan kekeluargaan solidaritas semakin tinggi. 3. Timbul semangat kekeluargaan kebersamaan makin terjalin. Buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah dipelajari sebelumnya. Teks pidato harus memuat salam pembuka. 1. Salam pembuka. Berisikan kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. 2. Pendahuluan. Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. 3. Inti. Berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. 4. Keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. 5. Penutup. Penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. 6. Salam penutup. Berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Ya, berikutnya adalah contoh teks pidato. Bagian salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita ucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini berkat kasih sayangnya kita dapat berkumpul bersama di sini. Pendahuluan, perkenalkanlah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit data yang saya peroleh. Semoga dengan penyampaian data ini dapat menggugah hati kita sebagai generasi penerus bangsa. Berdasarkan studi Most Literate Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada bulan Maret tahun 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti soal minat membaca. Indonesia persis berada di bawah Thailand, urutan ke-59, dan di atas Botswana, urutan ke-61. Sungguh memprihatinkan jika rakyat Indonesia masih sangat rendah dalam hal minat membaca. Bagian inti, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa? Hanya prihatin. Jika hanya prihatin yang bisa kita lakukan, maka seluruh pejuang-pejuang bangsa yang kini terbaring kaku di pemakaman hanya bisa menangis, melihat cucu-cucu mereka sekarang telah ingkar nikmat, tidak bersyukur atas jerih payah perjuangan para pahlawan yang dengan rela berkorban apa saja, bahkan dengan nyawa. Bagian keterangan lengkap. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk melakukan aksi nyata, bukan NATO, not action talk only, yang artinya tidak ada aksi, hanya bicara saja. Bagaimana caranya? Banyak. Kita dianugerahi akal pikiran. Ciptakan kreativitas yang membuat kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi tertarik untuk membaca. Kita bisa mengajak adik-adik kelas kita untuk sering mengunjungi perpustakaan. Kita bisa bersedekah ilmu dengan mengajar adik-adik kelas kita yang belum bisa membaca di luar jam pelajaran. Kita bisa menyisihkan uang jajan kita untuk kita belikan buku. Kita bisa bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah tetangga-tetangga kita yang belum bisa membaca. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kreativitas kita. Bagian penutup, semoga dengan kepedulian ini kita bisa menyebarkan aura semangat positif dan optimis terhadap lingkungan sekitar kita, yang mana dengan tindakan kita masyarakat ikut tergugah dan turut berpartisipasi dalam gerakan minat baca ini, karena membaca adalah jendela dunia. Bila kita telah melakukan berbagai kegiatan tersebut, maka kita tidak lagi ingkar nikmat kemerdekaan. Kita bisa berjalan tegak dan berkata, inilah aku, generasi pengisi kemerdekaan.
bagian salam penutup, demikianlah sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang sempurnanya, saya mohon maaf, karena kesempurnaan mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah kalian dengar bermanfaat dan dapat kalian pahami. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.